Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Kemudian kita berselawat kepada junjungan alam Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara penonton yang mulia, kita berjumpa kembali di channel ini dan ini merupakan kali yang kedua saya bertemu dengan narasumber yang pertama pada 3 minggu yang lalu, yaitu Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Afrizal Effendi CMA. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya, Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Tidak kemana-mana untuk pagi ini. Alhamdulillah, tadi baru dari luar selesai kegiatan, sekarang pulang dan pagi ini menjelang siang kita di rumah. Alhamdulillah. Insyaallah. Kalau dulu kita hari Ahad ya, Ustaz, Hari Ahad, sekarang kita alhamdulillah bisa maju satu hari hari Sabtu. pada hari Sabtu karena memang Ustaz tidak kemana-mana. Iya. Dan Ustaz, kalau pada pertemuan pertama kemarin kita sudah bicara dan berdiskusi tentang biografi Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Iya. Dan waktu itu sudah sampai kepada bahwa beliau ini rupanya 3 kali ke Mekah. Ya, Ustaz. 3 kali ke Mekah. Yang pertama dibawa oleh guru beliau dengan cara yang sangat unik ya. Iya. Kemudian yang kedua beliau berangkat lagi ke Mekah, seizin orang tuanya untuk belajar. Kemudian pulang, setelah itu berangkat lagi ya Ustadz ya. Iya, berangkat Dan lagi di ke Mekah. sanalah yang ketiga kalinya beliau ketemu jodoh. Dan kalau tidak salah Ustadz itu 18 tahun. 18 tahun kalau dijumlahkan semuanya, 18 tahun ya di Mekah. Jadi kalau sudah dokter itu ya. Kalau kita sekarang itu udah S3 tuh, Pak. S3 sih. Ya. Pantas kalau beliau itu pulang membawa ilmu yang cukup padat ya. Iya. Terkait dengan ilmu-ilmu keislaman terutama. Iya. Nah, Ustaz, kita lanjutkan bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Jadi setelah beliau pulang, mungkin saja beliau segera saja untuk menapak ya, melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya ya Ustaz ya, menjadi dai, juga membina masyarakat, membina keluarga. Mungkin narasinya seperti apa Ustaz, silakan. Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwanah. Alhamdulillah pagi ini bisa kita bertemu kembali dengan Pak Bang Wakis Channel. Ya, alhamdulillah ini silaturahim yang kedua. Nanti insya Allah berlanjut silaturahim yang berikutnya. Ya, nah ini memang sejarah yang perlu kita abadikan. Ya, maka dari itu kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang luar biasa ini. Kemudian kita berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya, jadi kalau bercerita tentang sejarah Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi ini sebenarnya nggak habis-habis ya, panjang sebenarnya ceritanya. Ya, tapi kita ada bagi sesi pertama kemarin, sesi ya pertualangan beliau dalam menuntut ilmu. Ya, mulai dari kecil, ya umur 12 tahun, ya merantau sampai beliau berumah tangga. Nah, sampai ke Mekah sampai 3 kali. Ya, begitu gigihnya beliau menuntut ilmu. Tentu berangkatnya orang dulu dan berangkat orang sekarang ke Mekah kan tidak sama. Kalau sekarang kan teknologi udah canggih, ya pesawat ada. Kalau dulu orang naik kapal, ya naik kapal itu transit di mana-mana. Ya, kalau dari perjalanan dia pertama dulu dari Pangkalan ke Taratak Bulu, Taratak Bulu ke Senapelan, dari Senapelan ke Tamasik di Singapura. Ya, dari situ baru ke Jeddah. Nah, kita bayangkan aja berapa jauh perjalanan yang memakan waktu itu. Ya, namun kegigihan beliau dalam menuntut ilmu ini, ya itulah yang membawa beliau menjadi seorang ulama. Ya, jadi ketika pulang dari Mekah, ya, karena ada pulang pertama, ada pulang kedua, pulang ketiga. Pulang pertama itu setelah dia merantau ke Sumani dan berangkat
naik haji bersama gurunya. Itu pulang pertama. Ya, kemudian berangkat lagi, setelah itu pulang kedua. Ya, kemudian berangkat lagi ya di Mekah, dan itulah di Mekah dia menemukan jodoh waktu itu. Ya, jodoh istrinya bernama Hajjah Maimunah yang dari Pariaman. Ya, sehingga dari Hajjah Maimunah itu dia punya anak pertama namanya Hajjah Aisyah, yang kedua Hajjah Ruqayyah. Itu anak kandungnya, dan ada satu anak tirinya yang bernama Hajjah Khadijah. Jadi nama ya anak bawaannya. Ya. Jadi anak tiri itu Hajjah Khadijah. Jadi nama orang dulu itu memang nama-nama anak-anak Nabi, Pak. Nama istri Nabi dan sebagainya. Ya, kalau kita sekarang kan nama ada banyak berubah kan? Ya, nama banyak berubah. Nah, ini istri pertama beliau, ya. Jadi setelah pulang ketiga, ya, beliau sudah mulai, kalau bahasa kita sekarang itu ya membina keluarga dan menapaki dakwah. Jadi dakwah dari mulai ya sambil membina keluarga. Jadi keluarga yang pertama ya tinggal di Pariaman ya, karena memang mereka memilih tinggal di Pariaman. Sementara Syekh Abdul Ghani tinggal di Kota Tengah Batu Surat ya, karena jarak jauh berulang itu. Akhirnya pamannya yang bernama Syekh Yusuf Zahidi menjodohkan beliau dengan anaknya. Ya, pulang ke Bako istilahnya. Jadi ini paman ya dari pihak ibunya, ya paman dari pihak ibunya, bahasa kitanya mamaknya lah. Ya, kawin anak mama. Ya, anak mama ini yang bernama Hajjah Hafsah. Ya, Hajjah Hafsah binti Syekh Muhammad Yusuf Zahidi. Ya, dari perkawinan itu dia punya anak 7 orang. Ya, dari keturunan ya Syekh Abdul Ghani, istrinya Hajjah Hafsah binti Syekh Yusuf Zahidi. Nah, ini istrinya di Kota Tengah dari keluarga ibunya. Kemudian dia kawin lagi ya karena permintaan ya, namanya dia seorang ulama, orang baik ya, bertanggung jawab ya, diminta lagi oleh keluarga bapaknya dari Penggalan untuk kawin. Nah, itu istri ketiganya yang bernama itu Hajjah Mardinah. Ya, Hajjah Mardinah ya, sudah Hajjah Mardinah, dan dia punya anak situ 4 orang. 4 orang, 1 laki-laki, 3 perempuan. Ya, maka anak pertamanya itu namanya kalau kami katakan Nenek Siti Khadijah. Nah, ini kan namanya mirip-mirip, Pak. Anak tiri pertama Khadijah, ya, anak yang kandungnya dari istri ketiga Khadijah. Anak keduanya namanya Syaibi Ibrahim. Itu Tuan Guru Syaibi Ibrahim, itu datuk kandung saya. Itu kandung saya atau bapak dari ibu saya. Nah, itu. Kemudian dia punya anak yang lain, ada 2 orang lagi itu tinggal di Pangkalan. Jadi kami yang pindah ke Tandun. Pindah ke Tandun ya. Dan itu saya dengar beritanya kenapa Datuk Syaibi Ibrahim pindahkan ke Tandun. Itu atas perintah dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi supaya membuka ya kajian Tarekat Naqsyabandi di Tandun. Ya, artinya menempati Surau Suluk. Jadi menempati di daerah yang namanya Pasar Usang, Pasar Lama di Tandun itu. Dan situ ada surau memang. Tidak jauh dari rumah Datuk, situ ada surau. Dan itulah yang dijadikan Surau Suluk dari dulu sampai sekarang. Jadi kabarnya Surau Suluk yang ada itu siapa pula pendirinya itu, Ustaz? Jadi Surau Suluk yang di Tandun itu pendirinya dulu awalnya namanya Tuan Guru Soleh. Ya. Jadi Guru Muhammad Soleh ini itu yang dirikan pertama. Ya, dia dirikan pertama, kemudian baru Syekh Abdul Ghani mengirim anaknya yang bernama Tuan Guru Syaibi Ibrahim untuk membantu ya untuk mengembangkan Tarekat Naqsyabandi di situ. Ya, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dan ada suluk sekali setahun di sana. Nah, kemudian dia kawin lagi ya, yang istri yang keempat dengan Hajjah Ma'ani itu dari Binamang Batu Surat. Nah, ini baru permintaan masyarakat. Masyarakat meminta ya, dari keluarga ayahnya sudah, dari keluarga ibunya sudah, yang kawin di Mekah sudah, ya. Nah, masyarakat minta supaya di daerah Binamang beliau juga punya keluarga. Ya, hanya kawin dengan Hajjah Ma'ani ini, dan itu dia punya anak sebanyak 4 orang di situ, 4 orang, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Ya, salah satu anaknya yang sangat menonjol dari Nenek Hajjah Ma'ani ini namanya Datuk Abdul Aziz Ghani, yang pernah jadi anggota DPRD Kampar, ya.
dan pernah menjadi ketua DPRD Kampar 2 periode. Ya, kalau nggak salah dia jadi anggota DPRD itu 4 periode. Ya, 2 periode dia menjadi ketua. Dan juga dia pernah jadi kepala negeri. Ya, kalau kita sekarang lurahnya lah. Jadi kenegerian Batu Surat itu mulai dari Kota Tengah, kemudian Kampung Batu Surat, Pasar, Binamang, dia dulu sebagai kepala desanya. Nah, itu sekitar tahun 1156. Ya, sebelum beliau menjadi anggota DPRD. Nah, ini anak-anak beliau ya, dari istri yang keempat ya, keempat. Kemudian setelah istri yang ini meninggal, yang di Pariaman meninggal, ya berarti istrinya tinggal tiga ya. Maka ya namanya ulama, orang minta berkah keturunan dan lain sebagainya. Ya, penduduk Batu Surat minta lagi beliau untuk kawin ya dengan Hajah Suryani. Ya, jadi istri beliau dari Kota Tengah sudah ada, ya. Dari Binamang sudah ada perkampungan namanya Perkampungan Batu Surat. Itu belum ada istri di situ. Jadi diminta beliau untuk juga punya istri di sana. Ya, tapi cuma punya 1 orang anak. Ya, anaknya namanya Haji Muhammad Zain. Itu Haji Muhammad Zain yang pernah mendirikan pesantren Darus Sa'adah di Kuwo dan juga punya istri di Kuwo. Ya, dan juga anak-anaknya banyak yang tinggal di Jakarta. Ya, banyak juga yang tinggal di Pekanbaru nih, ya. Dan istrinya yang keempat, yang kelima ini meninggal saat melahirkan anaknya itu. Ya, melahirkan Syekh Haji Muhammad Zain ini. Ya, jadi pas saat melahirkan meninggal, tinggallah anak ini sendiri dan dipelihara oleh istri Syekh Haji Abdul Ghani yang lain sampai dia besar. Ya. Jadi dari pertama 4 istri meninggal di Pariaman, diganti lagi 4, ya. Kemudian yang di Binamang, yang di Batu Surat ini meninggal lagi, berarti tinggal 3, yang dipakai. Maka akhirnya beliau diminta lagi kawin supaya punya keturunan juga di daerah Tapung. Ya, Tapung. Maka kawinlah dengan salah seorang namanya Hajah Maryam. Ya, beliau dari Batu Gajah. Batu Gajah itu tepatnya tidak jauh dari Petapahan. Ya, Petapahan. Namun kampung Batu Gajah itu sekarang udah jadi kebun sawit di situ. Orang udah banyak hijrah, ya, banyak pindah. Ada orang Batu Gajah itu pindah ke Tandun, ada pindah ke Aliantan, ada pindah ke Kabun, ya. Ada yang pindah ke Kasikan, ada yang pindah ke Petapahan. Jadi kampung itu kampung tinggal, Pak. Nah, jadi Hajah Maryam ini, Nek Maryam ini berasal dari situ. Dan dari kawinnya yang ke-6 ini, beliau punya anak 6 orang. 6 orang, 4 laki-laki, 2 perempuan. Ya, salah seorang anaknya yang tertua itulah Syekh Haji Aidarus. Ya, Syekh Haji Aidarus itu anak dari istri ke-6 Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Maka Buya Syekh Haji Aidarus itu ayahnya Syekh Haji Abdul Ghani dari Batu Surat, ibunya dari Batu Gajah Petapahan. Itulah sebabnya ya sekarang ya keturunan dari Syekh Haji Aidarus ini dia dekat dengan orang-orang Petapahan, orang Tapung, Kasikan dan lain sebagainya sampai ke Tandun sana, dan juga dekat dengan orang Batu Surat. Ya, jadi kedekatan dengan orang Tapung itu disebabkan memang nenek mereka berasal dari Tapung. Ya, dekat Batu Surat karena datuk mereka, ya, ayah dari Syekh Haji Aidarus itu berasal dari Batu Surat. Ya, jadi mulailah beliau menata keluarga. Ya, jadi ketika saya tanya informan kita ketika menulis buku ini, ya, bagaimana cara Syekh Haji Abdul Ghani untuk ya mendidik anak yang sebanyak itu. Istri 6. Anaknya kalau kita jumlahkan semuanya 24 orang. 12 laki-laki, 12 perempuan. Mantap pula susunan nih, Pak. Jadi waktu saya wawancara itu sama anak beliau yang masih hidup waktu itu Datuk Amiruddin Ghani, itu mantap tuh kalau main sepak bola langsung satu tim. Langsung satu tim itu 12 orang, ya, satu kiper 11 jadi pemain itu kan. Nah, iya katanya. Banyak kami, ramai kami katanya kan. Jadi cara beliau mendidik ini dengan kasih sayang. Kasih sayang dengan bahasa yang lembut. Ya, jadi beliau nggak pernah kasar pada anaknya. Ya, dan juga beliau nggak pernah marah sama anaknya. Ya, saya tanya gimana caranya kalau nggak pernah marah?
Iya. Ya, boleh paling menasihati ya sampai 2-3 kali. Kemudian boleh mendiami sambil memandang anaknya dan mendoakan. Iya. Jadi dipelototin anaknya, doakan. Tentu itu kan langsung meresap ke hati anak itu. Ya, nampak ayahnya mau marah tidak terucapkan lagi gitu. Tapi dia lihat anaknya sambil mendoakan anaknya. Ya. Lalu saya nanya, ada nggak ya anaknya yang nakal? Ada, kenapa enggak? Jangankan anak ulama, anak nabi aja anak nakal. Ya, ada nakal. Ya, nakalnya macam-macam lah gitu kan. Ya. Tapi ada satu keistimewaan anak ini, anak-anak beliau ya yang saya temui ya ketika saya lakukan penelitian ini, boleh dikatakan seluruh anaknya itu ya anak dari Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi itu fasih baca Fatihah, Pak. Bisa jadi imam salat. Jadi baca Fatihahnya bukan Fatihah asal-asalan. Dari makharijul hurufnya, panjang pendeknya. Pokoknya ya mereka bisa jadi imam. Nah ini saya lihat ya. Bahkan ada orang bilang dulu itu anak Syekh yang satu itu dulu preman itu katanya. Yang mana? Itu datuk kamu yang namanya ini. Oh iya. Sekarang dia jadi imam katanya. Oh iya, dia sekarang udah tobat dia katanya. Udah tobat dia, sekarang dia bisa jadi imam ya. Kemudian bisa melayani orang-orang suluk dan sebagainya. Nah, jadi itu satu kelebihan yang saya lihat. Ya, artinya memang nampaknya beliau memprioritaskan pendidikan anak itu minimal ya, minimal anak itu harus fasih baca Al-Qur'an. Ya, di antara surat Al-Qur'an yang mesti fasih yang tidak boleh salah itu Al-Fatihah. Ya, maka itu kan saya lihat itu memang betul-betul punya hubungan dengan masalah pendidikan akidah dan ibadah. Karena di Fatihah kan ada pembahasan akidah, ada ibadah. Ibadahnya nanti kalau nggak sah Fatihah kan nggak sah sholat kita. Nah itu, kalau nggak sah sholat tentu mungkin jadi utang orang tua kan. Jadi rata-rata anak fasih baca Fatihah. Nah itu yang pertama saya tengok. Kemudian kalau di segi karakter anaknya beda-beda. Ya, ada yang kuat sosialisasi ke masyarakatnya, ada yang kuat dari segi keulamaannya, ya, ada yang kuat dari segi apa namanya, ya, pendidikannya, suka mendidik dan sebagainya. Itu kan sesuai karakter masing-masing, karakter dari anak-anak itu. Nah, ya, ada juga anaknya itu yang aktif ya untuk organisasi dan sebagainya. Macam Datuk Syekh Haji Muhammad Zain itu aktif organisasi yang di Kuwait itu aktif organisasi. Macam si siapa juga ya Datuk Abdul Aziz ya itu aktif di lembaga kemasyarakatan seperti jadi kepala desa, jadi pamong dan sebagainya sampai jadi anggota DPRD kan. Itu juga kalau anak yang lain macam Syekh Haji Aidarus itu dalam bidang agama. Itu memang betul-betul menonjol gitu. Ya, artinya tidak tanggung. Ya. Jadi ada semacam kelebihan-kelebihan itu memang karakter dari anak-anak Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kambari. Oke, Ustaz, ini mereka-mereka yang kita ketahui jadi orang semua. Dengan cara beliau mendidik ya Ustaz, dengan apa namanya itu santun, kasih sayang, tidak marah-marah seperti itu. Tapi itu kependidikan non formalnya ya. Kalau formalnya seperti apa yang ia lakukan? Apakah ada misalnya duduk-duduk bersama-sama dengan anak-anak dan murid-murid? Artinya memulailah pendidikan yang bersifat klasikal walaupun mungkin tidak seperti yang sekarang ya. Seperti apa? Oh, itu tentu ada. Karena beliau ini kan seorang ulama yang mengajarkan tarikat Naqsyabandiyah. Jadi semua anaknya itu harus sudah masuk tarikat, harus dibai'ah, ya masuk tarikat, ya dan diminta kepada anaknya juga ikut suluk. Jadi hampir seluruh anak itu mungkin semuanya sudah ikut suluk, ikut suluk. Ya, jadi kalau dalam tarikat itu kan artinya kita bagaimana, karena tarikat itu kan cara, bagaimana cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di antara cara dalam tarikat itu yang sangat ditekankan adalah bagaimana mengendalikan hati. Riyadhatul qalbi. Karena hati kita ini kan kadang bolak-balik, Pak. Ya, nampak. Jadi namanya qulub kan, muqallibal qulub. Ya, dari nama aja dah bolak-balik itu kan.
Ya, mungkin nampak orang duit banyak, kita mau duit banyak pula kan. Nampak orang jabat, kita mau jabat pula kan. Nampak mobil orang cantik itu kita ingin pula kan. Nah, itu kan hati. Nah, ini kemudian juga kita selalu dilalaikan dengan dunia gitu. Dan akibatnya apa? Nanti sholatnya kan tidak khusyuk. Nah, ini riyadhatul qalbi ini ya. Nah, yang diajarkan, yang ditekankan dalam tarikat itu sebenarnya. Ya, kemudian bagaimana hati kita itu kita isi dengan sifat-sifat terpuji seperti sabar, ikhlas, tawakal, qanaah, ya, kemudian istiqomah, ya kan? Nah, ini kan diisi. Kemudian bagaimana menyingkirkan sifat-sifat yang mazmumah, yang tercela, ya, seperti riya, ya, sombong, ya, kemudian ujub, ya, kemudian apa namanya rasa takut yang berlebihan, ya, artinya kemudian juga ya berpoya-poya tamak itu kan, orang rakus dan sebagainya. Kemudian lawan istiqomah itu kan pelin-pelan. Nah, gimana seperti tidak pelin-pelan. Kalau pelin-pelan berarti sifat-sifat tercela dalam hati kita. Nah, nilai-nilai itu yang beliau ajarkan. Ya, dan itu adalah substansi dari ajaran dari Tarikat Naqsyabandiyah. Ya. Maka dari itu sudah ada semacam bekal lah. Bekal bagi anaknya. Kalaupun anaknya setelah itu nakal, namun untuk kembali ke jalan yang benar itu tahu dia caranya. Nah, itu tahu dia caranya. Ya, karena kita takut tuh nanti kan anak ketika dia nakal, kita minta kembali ke jalan yang benar, enggak tahu dia caranya. Di mana mulainya gitu kan. Itu kan banyak sekarang tuh, Pak. Banyak sekarang. Namun anak Syekh Haji Abdul Ghani tahu dia caranya. Gimana zikir, ya, apalagi kita membaca la ilaha illallah itu kan ada gerak kepala itu, tahu mereka semua tuh. Jadi walaupun nggak punya ilmu pedagogik, ya, kita punya psikologi ya, psikologi. Tapi justru lebih harif ya, bagaimana cara mendidik dan karena memang kajian tarikat ini kan kuat ke psikologi juga, Pak. Kalau saya rasakan tuh kuat psikologi. Jadi orang tarikat melihat seseorang itu tidak dengan mata kasat mata aja, tapi dia juga bisa melihat seseorang dengan mata hati. Ya, kan ada perspektif kita melihat itu kan banyak kan, kasat mata aja kan. Kalau kasat mata ini kan selalu zohir aja kita lihat orang kan. Nampak orang umpamanya punya mobil mewah, ya, rumah cantik, kemudian punya jabatan, dalam kasat mata kan udah sukses namanya itu kan. Nah, kasat mata kan udah sukses. Tapi kalau kita lihat dari cara pandangan mata hati, belum tentu sukses itu. Ya, jangan-jangan ya apa namanya kelebihan yang dimilikinya itu akan membawa dia kepada kegagalan, bawa dia nanti ya kepada kerusakan. Akhirnya itu yang kita lihat sekarang itu. Orang sukses kita lihat. Nah, tidak lama itu dapat berita. Ya, tangkap KPK kan. Nah, itu awak nengok mak sukses bapak itu dulu kan. Nah, tapi ternyata di balik itu. Nah, itu orang tarikat sudah bisa melihat. Maka ya ada hubungan apa namanya semacam ilmu psikologinya sana. Jadi menatap seseorang jangan yang kasat mata, tapi tataplah dengan mata hatinya. Dan kesuksesan itu bukan yang zahir kelihatan di mata, tapi kesuksesan itu bisa kita lihat dari ya gerak tubuh seseorang, gaya bicara seseorang, dari kerendahan hatinya dan sifat-sifat terpujinya. Nah, itu. Nah, itu kan nilai-nilai tarikat kan di situ. Ya. Kemudian ilmu orang yang berilmu itu katanya kan seperti padi. Ya, seperti padi. Itu semakin berisi dia, semakin melunduk. Semakin melunduk. Sebaliknya ya Ustaz ya. Ya, bukan semakin bertengkar ya. Iya, ilmu tinggi tapi suka bertengkar, ya kan? Ya, harusnya orang berilmu itu ketika duduk sejuk. Iya, sejuk. Sejuk ketika berilmu itu. Jadi ada masalah dia ada jalan keluarnya begini. Nah, sekarang kita lihat fenomena orang berilmu tuh. Nah, itu semakin berilmu, semakin pandai berkilah. Berkilah bagaimana mencari kelemahan orang, ya, membongkar kelemahan orang dan menonjolkan kelebihan pribadi. Nah, itu banyak sekarang kita lihat. Nah, dalam tarikat itu tidak boleh kan. Ya, artinya harus ada tawadhu kita, harus ada qanaah kita, ya, ada ikhlas kita, ada tawakal kita, dan harus ada sabar kita. Bagaimana menahan diri. Nah, ini. Jadi saya melihat itulah ilmu yang beliau ajarkan pada anak-anaknya. Nah, ajar pada anaknya. Sehingga ketika kita jalan ke rumah anaknya, ya, saya sempat menemui anak-anak Syekh Haji Abdul Ghani. Mulai saya umur 12 tahun ya. Kalau di Batu Surat itu saya masih ketemu dengan Datuk Abdul Aziz Ghani, masih ketemu dengan Datuk Rahim, ya, Datuk Amiruddin Ghani,
kemudian nenek Siti Aminah, nenek Khudrah itu masih jumpa, kemudian datuk saya sendiri, kemudian adik-adik datuk saya yang dari Pangkalan saya jumpa gitu. Itu kehidupan mereka sederhana. Dan di rumah mereka saya melihat ada nama-nama keluarga Rasulullah SAW. Ya, sehingga saya waktu kecil-kecil kan ini nama siapa nih tuh? Ya, ada nama Qasim, Abdullah, Ibrahim, ya. Kemudian Ummu Kulsum, kemudian sampai ke Siti Aminah, Siti Fatimah. Kadang-kadang kita mungkin bertanya dalam hati, di mana Tanya dalam hati. Di mana dia dapat? Ya. Nama siapa nih tuh? Sengaja digantung di dinding tuh, Pak. Semacam poster gitu kan. Ini nama anak Rasulullah. Tanya, untuk apa digantung sini nama anak Rasulullah? Itu gunanya supaya kita selalu cinta pada Rasulullah. Jadi cinta Rasul itu bukan hanya sekedar dinyanyikan aja, tapi tahu kita nama anaknya siapa. Ya, anak Nabi itu kan ada 7, 3 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Itu mereka dulu hafal, Pak. Hafal semuanya. Sampai tidak hanya anaknya aja, cucu Nabi pun hafal. Hasan Husain. Anak Hasan Husain dan seterusnya. Awak kan sampai Hasan Husain hafalnya. Hasan wal Husain. Anak Hasan Husain siapa? Itulah mulai apa kan, tuh Hasan nengok referensi waktu dulu kan. Nah, itu seperti itu. Tapi mereka hampir di seluruh rumah anak itu ada nama-nama Rasulullah. Dan juga ya hampir di seluruh rumah anak Syekh Haji Abdul Ghani itu ya ada semacam sajadah khusus sholat. Kalau orang dulu kan ada sajadah yang agak tebal sedikit itu, yang untuk jadi imam. Kalau kita kan semacam kasur kecil itu. Nah, hampir di seluruh anak itu ada. Ya, biasa kan kalau dulu masa Syekh Haji Abdul Ghani itu digunakan untuk sholat sunat, tarawih, witir ya. Jadi kalau lama sholat witirnya kan enggak sakit kakinya. Dan juga untuk zikir. Ya, karena orang tarikat Naqsyabandi ini kan zikirnya kan duduk. Tidak ada zikir togak, dan tidak ada yang tarikat Naqsyabandi yang diajarkan oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Ya, dan untuk supaya tidak sakit kaki duduk, ya karena duduk mereka itu tidak hanya setengah jam. Kalau kita kan hanya 10 menit kan. 10 menit itu lama tuh. Kita protes jemaah itu kan. Ya, itu kalau secara pribadi, secara individu, mereka di rumah untuk zikir itu bisa duduk sampai 2 jam, sampai 3 jam. Maka saya tanya, untuk apa kasurnya? Kasur kecil nih. Ini kasur kecil nih untuk datuk ibadah. Ya, zikir nanti malam-malam ya sampai 1 jam, 2 jam supaya tidak sakit kaki. Atau setelah sholat subuh sampai waktu isyraq. Nah, begitu ya didikan di segi ibadah yang diajarkan kepada anak-anaknya. Jadi berawal dari ibadah itu orang bisa sukses ya dalam menata kehidupan. Tapi saya ingin menanyakan tentang istri beliau kan 4 ya yang terpakai. Yang terpakai 4. Ini jumlah istri semua 6. Kemudian dari beberapa desa ya atau kenegarian itu. Itu bagaimana beliau itu menata ekonomi? Ya walaupun mungkin tidak seperti sekarang ya kehidupan orang, tapi paling tidak ada dasar-dasar ekonomi mereka. Apakah mungkin semacam kebun atau apa, seperti apa Buya itu menata ekonomi itu? Iya, kalau beliau Syekh Haji Abdul Ghani ini karena dia kan keturunan dari Datuk Abdul Salam. Datuk Abdul Salam ini kan semacam saudagar saudagar. Ya, salah satu penunjang ekonomi yang beliau miliki waktu itu beternak. Ternak. Jadi punya kerbau ya. Dan kerbau ini boleh persiapkan juga untuk korban. Jadi setiap tahun itu korban terus gitu kan, 1 ekor kerbau dan sebagainya. Ini kerbau itulah yang diternaknya. Karena memang di daerah Batu Surat waktu itu terkenal itu. Ya, kalau orang dah banyak kerbau itu orang kaya tuh. Orang kaya ya. Kemudian juga beliau sebagai seorang ulama ya yang kedekatannya kepada Allah itu tidak terbatas. Itu nggak sama seperti kita. Kalau kita kan pontang-panting cari rezeki itu dari pagi sampai sore kan. Nampak kasak kusuk malam ceramah lagi kan. Udah balik 12 malam kan. Sematupang ya. Pulang-pulang udah turun terembos itu kan. Iya. Beliau enggak dengan zikir ya. Beliau yakin dengan firman Allah ya.
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah ini. Maka beliau ini dekat dengan masyarakat. Ya, rezeki itu bukan beliau mencari, kadang masyarakat yang ngantar. Ya, jadi seperti dalam episode yang sebelumnya, kedekatan beliau pada masyarakat itu, masyarakat memanggil beliau itu tidak hanya panggil Buya aja, macam-macam. Ya, jadi saya tulis di buku ini, ada masyarakat yang memanggil beliau itu tuanku. Tuanku. Itu mungkin yang ikut-ikut pengajian, yang rutin dan sebagainya. Ada yang manggil beliau itu Tuan Guru. Nah, itu yang jadi murid beliau langsung, itu kan, itu Tuan Guru. Ada masyarakat yang manggil beliau itu Tuk Aji. Ya, Tuk Aji. Atau mungkin tuh anak-anak remaja dan sebagainya manggil Tuk Aji kan. Kemudian ada masyarakat manggil beliau itu Mak Oji. Mak Oji itu mungkin Mak Oji. Mak Oji. Nah, itu mungkin dari pihak yang keluarga dekat dan sebagainya, Mak Oji. Kemudian ada yang manggil beliau itu Uwo. Itu. Jadi kalau di bahasa kita Uwo itu kan abang istilahnya. Uwo itu kedekatannya, yang tertua, abang yang tertua. Kemudian ini yang terakhir ini mantap Pak. Orang memanggil beliau ayah. Itu. Jadi memang waktu itu belum populer istilah abuya, itu belum populer kan. Saya tanya mana yang paling banyak waktu itu. Saya tanya anak-anaknya, masyarakat memanggil beliau. Apakah panggilan Mak Oji atau panggilan Uwo, Tu Oji, Tuan Guru atau Tuanku, ya? Yang paling banyak mana? Kalau dari masyarakat katanya, yang paling banyak memanggil beliau itu ayah. Ya, yang mungkin masyarakat merasa beliau itu memberikan bisa menenangkan, menyejukkan, mengayomi dan sebagainya. Ya, seakan-akan masyarakat sudah memanggil beliau itu sebagai ayah angkat. Ya, menganggap beliau sebagai ayah angkat. Jadi panggilan ayah itu paling banyak. Itu baru setelah ayah nanti baru Tuan Guru. Tuan Guru, kemudian baru Tuanku. Itu. Jadi kalau yang lain-lain itu macam Uwo itu kalau lah dekat kali. Yang kita juga dekat. merasa tuh, kalau ada orang panggil ayah sama kita kan, kalau dia bukan anak kita, mau cakap bukan anak biologis, kan orang lain, dia panggil ayah sama kita. Itu ada bagi mereka itu penilaian khusus ya. Senang-senangnya dia panggil kita ayah ya. Mungkin ada mungkin ya. Ada Pak. Keistimewaan dari mereka terhadap. Jadi saya tanya kenapa bisa sampai panggil ayah? Itu kan sangat dekat sekali. Anak biologis. Maka dijawab waktu itu oleh informan kita ketika dalam penelitian itu, panggil ayah, karena ada semacam hubungan rohani. Jadi dianggaplah beliau sebagai ayah rohani. Jadi kalau ibu bapak kita yang melahirkan kita kan ayah jasmani namanya. Jadi menurut beliau ayah rohani itulah yang melekat, ya, dengan ada pembinaan, beliau mengajarkan tarikat dengan kelembutan dan sebagainya, ya, sehingga ketika ditanya bagaimana suasana Batu Busurat waktu itu dengan adanya Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalili, waktu itu Batu Busurat itu dalam keadaan tenang, itu rezeki melimpah, ya, kebun-kebun limau menjadi Pak, ya, jadi kebun-kebun kelapa menjadi. Nah, ini kan berkah ya dari amaliyahnya, yang doa-doa beliau. Ya, jadi kalau untuk rezeki itu katanya, ya itu kadang-kadang di luar dugaan kami. Ya, kita mau buat acara ada ngantar kelapa sekian, ada ngantar sampai daging pun ada yang ngantar katanya, sampai ikan pun ada yang ngantar. Ya. Jadi kalau mungkin berdakwah ke desa-desa, mungkin nggak kebawa pulang. Kebawa pulang. Itu, ya. Jadi memang banyaknya ya. Itulah istilahnya dalam ayat tadi, amayattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, semacam beliau udah punya mahnik itu, mahnik rezeki itu. Ya, jadi bukan dia mencari rezeki itu datang gitu ya. Rezeki itu datang. Karena dia langsung meminta kepada pemilik rezeki, Allahu Razzaq, yang pemberi rezeki. Jadi sedikit usaha banyak rezeki. Banyak rezeki. Usaha cuma barangkali berjalan beberapa kilo gitu kan. Berikan dakwah, tapi yang kembali lebih banyak lagi. Maka di masyarakat waktu itu selalu menyebut Allah Maha Kaya. Ya, tanya masyarakat, ya, gimana Bu? Alhamdulillah sehat saat, ya. Nah, jadi gimana untuk besok? Rezeki berikutnya Allah Maha Kaya. Itu ucapan itu di masyarakat itu sudah terbiasa. Allah Maha Kaya.
Ya, dengan kekayaan Allah. Allah memberi. Iya. Ya, siapa yang dikehendakinya. Yarzuqu may yasha. Iya. Itu kan di zikir-zikir itu kan disebut. Iya. Yarzuqu may yasha. Ya, itu diajarkan oleh Syekh Abdul Ghani. Ya, boleh ketika ngajar zikir itu tentu mengajarkan maknanya. Jadi itu Ya. yang terdapat dalam sebuah buku apa namanya itu wirid itu dibaca juga di sana. Dibaca. Ya, Ya, itu kalau nahar atau nahar Ya. ya kan? saya tengok Dibaca, di ya. Arab Saudi itu ada, Pak. Baca ya. Ya, cuma beda kita dengan orang-orang yang sebelah itu kan ada yang bacanya sendiri atau berjamaah. Kalau kita kan berjamaah. Jadi Ya. buku Melayu itu Mm-mm. yang ditulis oleh orang Bugis itu ya, pakai tulisan Melayu itu Iya. sumbernya dari sana juga ya. Ya, Dari Arab juga. itu kan ada maksuratnya, Iya. ada maksuratnya. Maksurat itu artinya yang diamalkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya masukkan di buku Cinta Sejati Sang Abuya. Itu doa itu saya masukkan semua. Ya, mulai dari syahidallah annahu la ilaha illa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim inna ad-dina indallah islam kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khaira innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil laili wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, itu kalau mereka ya orang-orang tasawuf, orang tarekat ketika mengucapkan itu masuk ke hati. Kalau Jadi sekarang ini kan lebih condong orang mempersingkat. kalau orang sekarang Sholat itu kan. orang sekarang tidak masuk ke hati. Itu Wa ada tarzuqu man tasya'u bighairi Nggak hisab. dibaca itu. Nah, Cuma itu. sampai Allah mantas salam langsung Ya. subhanallah. Dan itu kalau kita lihat kan, itu semacam munajat kita pada Allah. Iya. Allah, Engkau yang memberikan rezeki siapa yang Kau kehendaki tanpa terhitung. Iya. Ya, tidak bisa dikalkulator. Iya. Nah, ini. Itu memang masuk dalam hati mereka. Dan kalau ditanya bagaimana menafkahi anak-anaknya, begitulah caranya. Karena kedekatannya kepada Allah. Iya. Jadi bisa saja ya Allah menurunkan rezeki langsung kepada Syekh Haji Abdul Ghani. Iya. Kadang mendatangkan rezeki itu kepada anak-anaknya langsung. Iya. Sehingga anak-anaknya mandiri Iya. ya dan tidak ada anak yang terlantar pendidikannya. Dan bahkan kalau Datuk Syekh Haji Muhammad Zain itu sampai dia belajar ke India sana. Iya, Masya Allah. Ya, bahkan sampai belajar juga ke Arab. Iya. Kemudian fasih bahasa Arab, Iya. pandai bahasa India. Iya. Ya. Dan Jadi, juga Ustaz, ada anak beliau yang jadi qadhi, Pak. Qadhi. Ya, Qadhi Jamaluddin itu dari istrinya yang kedua yang Jadi perbedaan yang kedua. qadhi, mursyid dan khalifah itu apa, Ustaz? Kalau qadhi kan waktu itu dia untuk mengawinkan orang Iya, ya dan juga sebagai ya tempat orang bertanya tentang hukum ya wali hakim. Iya, iya. Ya anaknya nama Zainuddin Iya. dari istri kedua itu jadi qadhi Iya. di Batu Surat atau jadi wali hakim di Batu Surat. Berarti seorang qadhi itu bisa dia sebagai khalifah dan Ya. mursyid. Tapi seorang mursyid kalau belum diangkat sebagai qadhi tentu tidak ya, Ustaz ya. Nah, Karena qadhi itu ini kan hanya dalam ini kegiatan-kegiatan apa kemasyarakatan Iya, ya, Pak. iya, iya. Masyarakatan untuk mengawinkan orang sebagainya. Kalau terikat ya yang namanya pertama kan tentu jadi murid dulu. Iya. Murid ya. Iya. Kemudian mengikuti ritual khulwahnya atau suluknya. Kemudian kalau ada tamat kajinya, ada sampai ke zikir kajinya, ya baru dipertimbangkan untuk bisa mendapatkan gelar khalifah. Ya, khalifah. Tentu gelar khalifah itu dilihat dari amaliyahnya, pengamalannya, Iya. ya apakah setelah suluk itu dia ngamalkan nanti atau tidak, kemudian penghayatan beliau, ya sehingga kalau memang sudah menghayati, sudah memahami, ya dan juga sudah mengamalkan, baru dikasih gelar khalifah. Khalifah. Ya, jadi memang khalifah itu pilihan, Iya. pilihan juga dilihat dari segi loyalitasnya dalam kajian ilmu tarikat dan kecintaannya pada guru. Nah, setelah khalifah nanti ya tergantung dari mursyidul am, ya mursyid yang besarnya, yang umumnya ya. Iya, iya. Kalau dia mengizinkan untuk membuka cabang suluk di tempat lain, baru dikasih dia gelar mursyid. Mursyid. Jadi mursyid al-khas namanya, dan mursyid khusus di daerah situ dia sebagai mursyidnya. Iya, iya. Tapi secara umum tentu ulama besarnya jadi mursyidnya. Iya. Jadi Ustaz selama beliau berkiprah di masyarakat dalam rangka yang mendidik masyarakat dan Iya. tadi itu
berapa surau suluk yang ia dirikan tuh Ustaz? Kalau saya nggak sempat menghitung sampai di situ, cuma pengaruhnya ke daerah-daerah itu, ya 13 kota Kampar semua, ya itu mulai mayoritas katakan dan masuk Tarekat Naqsyabandi dan bergabung dengan Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Kemudian daerah Tapung, ya karena istrinya ada yang dari Tapung, juga banyak yang sudah bergabung dengan Tarekat Naqsyabandi, Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi. Kemudian daerah Aceh, Aceh ini kan muridnya itu Syekh Muhammad Wali atau Syekh Muda Wali, maka berkembang lagi situ. Jadi mungkin secara geografis mungkin bisa saya jelaskan, ya di Riau bagian daratan ini, ya itu rata-rata sudah masuk ya ajaran Tarekat Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi atau Tarekat Naqsyabandiyah ini. Ya, kemudian untuk di Sumatera Barat, ya, itu mungkin ada di daerah-daerah tertentu, daerah Payakumbuh dan sebagainya, karena beliau juga punya istri juga kalau nggak salah ada yang memberikan informasi pada saya, punya istri di Payakumbuh. Ya, cuma namanya kan belum tahu pasti siapa namanya atas ya. Iya, memang betul tuh Ustaz. Namanya ini Ustaz, namanya Budi. Budi apa namanya? Karena namanya nggak lengkap, nggak saya masukkan di buku. Ya itu istri ketujuhnya tuh Ustaz. Ya. Jadi apa yang dikemukakan oleh Dr. Kasmudin kemarin itu memang di Sumber itu tidak banyak, tidak banyak seperti di Riau gitu kan. Kalau Riau kan seperti di Rohul misalnya kan, sudah ada istilah sejuta suluk itu. Ya, kalau di Rohul ini kan Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi murid-murid Syekh Abdul Wahab Rokan di Rohul, kemudian murid dari Syekh Ibrahim Ibrahim Bonjoli. Ibrahim dari Bonjol, Bonjol. Jadi Syekh Ibrahim dari Bonjol punya murid di Pasir dan dia mengembangkan tarekat, itu orientasinya ke Bonjol. Kemudian juga di daerah Kota Tengah itu ke atas lagi Pasir. Itu yang banyak adalah ya Syekh Abdul Wahab Rokan. Jadi murid-murid Syekh Abdul Wahab Rokan sampai ke ini Kota Tengah, kemudian daerah Muara Dilam, ya sampai Muara Musul dan sebagainya. Saya sudah sampai situ, Pak. Kopar itu juga. Karena daerah Muara Dilam itu kan arah ke Rohil itu. Arah ke Rohil mereka. Sebenarnya Kota Tengah itu kan arah ke Duri, sampai ke Rohil katanya. Jadi kalau kita ikuti hilir Sungai Rokan itu sampai kita ke Bagan. Jadi kalau kita mungkin tilas perjuangan mereka khusus untuk suluk berhari-hari ya. Jadi di Riau ini ulama yang berpengaruh Tarekat Naqsyabandi itu 3 sebenarnya. Yang pertama adalah Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, yang kedua adalah Syekh Abdul Wahab Rokan, yang ketiga Syekh Ibrahim yang dari Bonjol. Ya, kalau Syekh Abdul Wahab Rokan itu pengaruhnya itu masih ada sampai sekarang, tapi lebih banyak pengaruhnya di daerah Langkat, daerah Basilam Langkat sana. Tapi yang Syekh Haji Abdul Ghani itu masih tetap pengaruhnya berjalan sampai sekarang, masih banyak murid-muridnya yang berkembang untuk mengembangkan tarekat Naqsyabandiyah. Jadi kalau untuk Kampar, insya Allah sampai sekarang ya. Sampai sekarang, Ya, kalau ada orang nanya umpamanya yang meragukan tentang tarekat Naqsyabandiyah, ada kesesatan dan lain sebagainya, itu memang kita akui. Kita akui maksudnya bukan dari guru yang punya latar belakang syariat. Yang banyak sesat itu mungkin dari guru tarekat Naqsyabandiyah yang tidak punya ilmu syariat. Tapi kalau yang punya ilmu syariat seperti Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi, Syekh Muhammad Wali, Syekh Haidar Ghani Al-Khalidi, Syekh Abdul Wahab Rokan, Syekh Ibrahim Bonjol, itu kan mereka punya ilmu syariat yang kuat. Itu sebabnya mungkin beliau itu tidak mau berdebat berdebat dengan siapapun. Kalau mau berdebat tunggu dulu, masuk dulu, gitu. Coba dulu. Kan banyak yang protes kadang kan, tarekat itu sesat itu kan. Tarekat Naqsyabandiyah, apalagi tarekat Naqsyabandiyah ini contohnya ada guru tarekat dulu ini berzina kerjanya kan. Istri orang istri dia kan. Nah itu karena harus patuh ke guru, harus layani guru ini. Itu namanya tarekat yang sesat. Itu yang sesatnya karena dia tidak tahu syariat. Kalau mereka tahu syariat, bagaimana yang halal, yang haram, yang dibolehkan dan tidak dibolehkan secara syariat, itu tetap diamalkan dalam kajian-kajian tarekat Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kampari ini. Ustaz, mungkin bagian terakhir ini Ustaz punya pandangan khusus tentang beliau. Yang mungkin nanti jadi intisari daripada pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz.
Ya, kalau saya pandangan khusus ini adalah semacam kelembutan itu. Iya. Ya, kelembutan beliau dalam menghadapi, ya, bergaul dengan masyarakat dan menghadapi segala problematika kehidupan. Ya, artinya semuanya bisa diselesaikan dengan kasih sayang, dengan pendekatan, kesantunan, kelembutan dan lain sebagainya. Nah, nilai kelembutan inilah yang beliau kembangkan dalam beribadah kepada Allah. Bagaimana, ya, berinteraksi dengan Allah dengan penuh kelembutan, dengan riyadatul qalbi. Kemudian juga dengan manusia, berinteraksi dengan manusia itu dengan kelembutan. Ya, sehingga saya merasakan dari keluarga besar Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi ini, ya, itu alhamdulillah, ya, semuanya dalam keadaan, ya, saling memahami dan dalam keadaan damai. Dan saya dengar ketika Datuk Syekh Haji Abdul Ghani masih hidup, anak-anak itu cinta pada ayahnya. Apapun yang disuruh oleh ayahnya itu mereka patuhi semua. Nah, ini jadi pendekatan kelembutan, kasih sayang, ya, itulah nilai-nilai utama dari tarekat Naqsyabandiyah yang diajarkan oleh Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi. Dan beliau memang sangat mengamalkan hadis Rasulullah itu. Ya, ketika sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang baik saya lakukan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, salah satu amalan yang baik kamu lakukan, la taghdab, jangan marah. Kemudian man la yarham la yurham, kata Rasulullah. Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Nah, nampaknya itu diamalkan beliau. Kemudian yang diamalkan beliau lagi, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Kan hadis Rasulullah, sebaik-baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka beliau untuk cerita gosip-gosip itu tidak ada ceritanya. Ya, tidak masuk. Jadi hal-hal yang tidak bermanfaat itu beliau tidak mau. Ya, jadi itu yang dijaga, hati dijaga, termasuk beliau juga salah seorang ulama yang kuat menjaga kesehatannya. Ya, sehingga sampai umur ratusan tahun, dan mengatakan umurnya 150 tahun, ada 130 tahun, ya. Nah, walaupun ada perbedaan dari angka seperti itu, kita ambil intisarinya bahwa beliau ini memang ulama yang sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, itu ya. Baik Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan dari tadi dan sudah disimpulkan beberapa kesimpulan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Dan Ustaz termasuk adalah cucu beliau. Cici ya? Cicit beliau. Cicit beliau. Jadi generasi keempat ya? Keempat, ya kan? Semoga apa namanya itu, seluruh keluarga ya kan mengikuti jejak beliau dan siapa mungkin dikembangkan juga kepada sasaran-sasaran dakwah kita ya Ustaz ya. Insyaallah. Menjadi orang yang semakin berisi, semakin tunduk gitu kan, dengan ilmu kita yang ada itu hendaknya kita amalkan untuk kita dan juga bisa kita kembangkan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan kita ini Ustaz bermanfaat. Insyaallah mungkin ada waktu lagi nanti. Insyaallah. Sambung sambung dengan mungkin apa namanya itu fragmen yang lain gitu kan. Dengan karena memang saya suka sejarah. Iya kan, ya, sejarah beliau ini. Ya, mungkin dari gen mungkin. Tidak akan habis habisnya, tapi juga ada lagi yang lain mungkin yang bisa kita dialogkan melalui forum ini Ustaz. Ya, insyaallah. Sudah penonton, demikian dialog saya dengan Bapak Dr. Haji Afrizal Effendi CMA. Merupakan bagian kedua daripada biografi Syekh Haji Abdul Ghani Al-Khalidi Al-Kamfari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita berpisah untuk jumpa kembali pada kesempatan yang lain. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.